Aku lihat VT kakak saat aku benar-benar butuh uang 80 juta. Aku baca surat Yasin 41 kali sekali duduk selama 4 kali. Masya Allah. Yang tadinya saya harus nyari uang 80 juta, sama Allah diringankan saya harus nyari 10 juta. Masya Allah, tabarakallah ya Kak Septiani. Surat Yasin ayat 1-83 dibaca sebanyak 41 kali. Nah, memang banyak banget ya teman-teman yang sudah merasakan keajaiban, kemanfaatan dari bahkan fadilah ya dari membaca surat Yasin ini. Nah, banyak juga para ulama yang mengijazahkan surat Yasin 41 kali ini untuk dijadikan bacaan sehari-hari. Kenapa? Karena memang surat Yasin itu dahsyat, teman-teman. Misalkan teman-teman punya masalah, mulai dari masalah rumah tangga, masalah supaya anak keterima sekolah, masalah supaya bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa ngelunasin amanah, mau punya keturunan, mau minta jodoh. Nah, makanya banyak ulama yang mensunahkan kita untuk membaca surat Yasin ini sebagai bacaan harian kita. Tapi bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran loh ya. Baca Al-Quran, murojaah, ya itu tetap dilakukan. Nah, tapi surat Yasin ini juga jangan ditinggalkan. Bacanya kapan kak? Boleh kapan aja. Kalau misalkan teman-teman mau bahagia, mau happy, mau senang sepanjang hari, baca surat Yasin di pagi hari. Mungkin habis sholat tahajud, atau mungkin habis sholat subuh, atau habis sholat duha. Semampunya teman-teman. Jujur, beberapa kali terakhir ini baru saja merasakan manfaat, fadilah, keajaiban dari surat Yasin ini. Nah, saya sama suami itu sering banget mendawamkan surat Yasin 41 kali. Kita biasanya berdua ya gotong royong setiap hari. Biasanya kita kejar itu setiap habis sholat subuh teman-teman untuk baca surat Yasin. Dan luar biasa teman-teman. Saya sering nulis ya scripting afirmasi ya. Saya tulis dan saya tempel di mana-mana. Saya minta rezeki sama Allah 100 juta. Dan itu Allah ijabah setelah saya membaca surat Yasin selama kurang lebih 2 minggu. Dari mana? Nah, teman-teman mungkin suka tanya ya. Memang kalau dipikir-pikir teman-teman, ada yang suka komen, "Kak, saya ibu rumah tangga, nggak kerja. Apa bisa cuman baca surat Yasin aja?" Masya Allah, itu namanya teman-teman meremehkan Allah. Yang namanya rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Ya, di dalam rumah tangga itu keberkahan melimpah. Ya, rezeki juga melimpah. Ya, nah memang rezeki itu bisa didapat dari 2 jalur. Pertama dari bekerja, kedua dari amal baik. Nah, amal baik kita itu dari mana aja? Kalau dari bekerja tentu ya kita harus berusaha, berikhtiar. Itu nomor 1 teman-teman. Ya walaupun kita ibu rumah tangga, kita juga harus berikhtiar. Mungkin kita posting-posting jualan, mungkin kita menawarkan alat kesehatan atau kopi one premium gitu ya, atau misago taki seperti itu. Itu memang yang usaha yang saya jalankan. Tapi di sisi lain tetap amal baik itu kita lakukan. Seperti saya ibu rumah tangga, amal baik apa? Berusaha semaksimal mungkin melayani suami, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang sesuai ajaran agama, mendawamkan Al-Quran, menebar kebaikan, berbakti kepada orang tua. Pertama tadi berbakti kepada suami udah tentu ya. Kemudian mungkin ada amalan-amalan lain seperti bersedekah, amalan membaca surat Yasin 41 kali, Al-Fatihah 313 kali, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Nah, itu bisa jadi jalannya kita mendapat rezeki teman-teman. Jadi jangan mengecilkan rezeki itu melalui pikiran kita. Gak mungkin, kita cuma di rumah, gak mungkin dapat rezeki. Kita gak pernah tahu loh rahasianya Allah. Nah, balik lagi ke tadi ya, saya dapat 100 juta dari mana? Ini Allah ya. Nah, ternyata teman-teman karena saya berdoa ya setiap baca surat Yasin, kemudian saya berdoa, saya sebutkan hajat saya memang ada punya hajat ya, hajat itu mendesak banget, 2 hajat itu, tapi saya sebutkan saya meminta ke Allah itu 100 juta. Nah, doanya saya selalu sering, alhamdulillah terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi hamba uang 100 juta utuh di rekening BCA. Setiap hari saya sebut tanggalnya. Jadi misalkan seperti hari ini 16 Juni 2024, saya
sebutkan terus, alhamdulillah terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah memberiku uang 100 juta di rekening BC aku ya Allah, 16 Juni 2024, halal berkah, menyelamatkan pembahagian keluargaku. Setiap habis baca surat Yasin saya berdoa seperti itu, dan alhamdulillah Allah ijabah dalam waktu 2 minggu. Dari mana? Dari ya suami saya tiba-tiba ada sahabatnya, ini beliau seorang dokter, kepala rumah sakit, beliau bilang ke suami saya, "Dok, saya mau haji furoda gitu ya, haji furoda, bisa tidak tolong diuruskan?" Tentunya suami saya dengan takjub dan ternganga gitu ya, lalu dia langsung jawab, "Bismillah, dengan senang hati dok," gitu, karena memang ini temen ya, kakak kelas juga, sama-sama di alumni pondok juga. Nah lalu ya yang berangkat itu 3 orang, beliau bersama suami dan satu lagi ada temennya. Dan itu dengan biaya yang tidak sedikit teman-teman, akan hampir 300 juta lah, seperti itu satu orang. Dan alhamdulillah semua down, beres, jemaah haji berangkat beribadah haji, dan kita diberi tanda terima kasih senilai itu tadi ya, 100 juta. Masya Allah, benar-benar Allah itu maha baik, Allah itu maha agung ya teman-teman ya. Jadi kalau Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, bayangkan teman-teman, siapa yang menggerakkan semuanya. Ya, doa itu pada saat saya sama suami saya berdoa, kami minta rezeki gitu ya, 100 juta. Itu saya nggak tahu jalannya dari mana. Dan Allah, jadi Allah atur sedemikian rupa rezeki itu lewat tangan suami saya. Nah, jadi teman-teman, yang teman-teman nih butuh apapun itu, coba deh dawamkan membaca surat Yasin ayat 1-83 sebanyak 41 kali. Kalau kepepet banget, dicoba dulu. Kalau kepepet banget, udah mendesak banget, sekali duduk coba dulu. Jangan belum dicoba udah, wah kayaknya berat ini, jangan, dicoba dulu. Nanti kalau sudah maksimal, misalkan hari ini cuma dapat 20 kali gitu ya, atau cuma dapat 10 kali, dilanjutkan besok. Jadi dicicil maksimal 3 hari. Teman-teman tetap semangat, dan jangan lupa, jangan cuman mengandalkan baca surat Yasin saja 41 kali, tapi sholat fardunya juga dibenerin ya, on time, jamaah, hidupin sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud itu yang paling penting ya. Setelah sholat fardu, sholat tahajud, hajat, duha itu juga dihidupkan, dan insya Allah itu mempercepat jalannya terkabulnya doa kita.